Andi Academy. Knowledge to inspiring nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Sri Sugiastuti yang pada siang hari ini akan memberikan presentasi dari buku yang diterbitkan oleh penerbit Andi dengan judul Cerdas Berkarakter Menyongsong Generasi Emas tahun 2045. Buku ini adalah hasil kolaborasi saya dengan Prof. Eko Indrajit dalam naungan PGRI. Seperti kita ketahui bahwa menyongsong bangkitnya generasi emas di tahun 2045 itu bukanlah hal yang mudah. Kita membutuhkan suatu perencanaan, satu kerja keras, dan kolaborasi yang luar biasa dari pihak sekolah, masyarakat, pemerintah, juga stakeholder lainnya yang berhubungan dengan pendidikan. Bagaimana semua itu membutuhkan suatu proses dan juga kiat khusus. Nah, buku ini merupakan salah satu terobosan atau juga upaya saya sebagai pendidik dan juga Prof. Eko Indrajit yang bergerak di teknologi pendidikan untuk bersama-sama ikut mengawal bagaimana agar generasi emas Indonesia di tahun 2045 itu bisa bangkit. Nah, bagaimana bangkitnya? Saat bangsa itu bangkit, kita bisa membayangkan setelah 100 tahun merdeka, tentunya banyak sekali harapan yang bisa kita wujudkan. Karena begitu banyak modal atau aset yang dimiliki oleh bangsa ini. Tentu saja kita juga harus mengikuti beberapa perkembangan zaman yang ada di dunia global saat ini. Nah, seperti kita ketahui, dalam suatu global kehidupan yang dari zaman ke zaman itu kita mengalami banyak hal dan semuanya itu tentu harus kita pelajari dengan seksama. Misalnya adanya megatrend demografi, kemudian megatrend urbanisasi, megatrend perdagangan internasional, ada juga megatrend kemunculan kelas menengah, kemudian ada juga megatrend persaingan dalam sumber daya, yaitu SDM atau sumber daya alam. Dan yang terakhir juga bagaimana megatrend revolusi industri 4.0. Nah, semuanya itu membutuhkan suatu karakter, yaitu karakter yang harus dimiliki oleh anak bangsa ini, bagaimana ketika kelak akan mampu memiliki karakter-karakter yang akan mendukung kehidupannya agar lebih baik dan akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat dan menjadi bangsa yang besar dengan memiliki karakter yang baik. Karakter tersebut bagaimana mereka bisa memiliki karakter leadership, karakter berpikir desain, karakter berkomunikasi lintas budaya, karakter yang sesuai dengan daya intelektual yang tinggi, ada juga karakter problem solving, dan karakter bekerja sama. Dan yang tidak kalah penting juga adalah karakter bagaimana mereka memahami literasi teknologi. Nah, pendidikan di era digital itu sendiri harus bisa mencakup banyak hal,
baik eh, menerapkan pendidikan saat di era revolusi industri, bagaimana penguatan pendidikan karakter itu sendiri, kemudian ada juga pemanfaatan dari dunia internet, yaitu adanya big data, bagaimana juga seorang siswa itu atau siswa pelajar Indonesia memiliki mindset digital yang hebat, dan yang tidak kalah penting, mereka bisa mengikuti bagaimana pembelajaran di abad 21 itu diterapkan di sekolah. Dan kita harus menyiapkan semua itu untuk seluruh peserta didik kita. Nah, tentu saja sebagai seorang guru, sebagai seorang pemerhati pendidikan, sebagai kepala sekolah yang ikut mewarnai kehidupan dunia pendidikan di situ, harus memiliki strategi dunia pendidikan ketika menyongsong generasi emas di tahun 2045 tersebut. Karena pada prinsipnya generasi emas Indonesia merupakan sebutan untuk generasi muda Indonesia yang akan memasuki usia produktif di tahun 2045. Generasi inilah kelak yang akan menjadi kekuatan bangsa kita. Karena di usia produktif mereka bisa memberikan banyak masukan, kemudian juga memproduksi dan tentu saja akan mensejahterakan bangsa kita. Berikutnya adalah strategi pendidikan ketika menyongsong generasi emas di tahun 2045. Bisa meningkatkan akses dan kualitas pendidikan itu sendiri, kemudian juga bagaimana yang tidak kalah penting yaitu mengembangkan kurikulum yang diberlakukan di setiap sekolah. Jangan lagi ada istilah ketika ganti menteri, ganti kurikulum. Saat ini kita sudah sampai pada kurikulum Merdeka Belajar. Dan diharapkan semua sekolah di seluruh Indonesia bisa mensosialisasikan sekaligus mengadopsi apa yang sudah menjadi kebijaksanaan pemerintah agar semua sekolah, semua generasi muda bisa tumbuh kembang bersama-sama, baik itu yang di daerah pelosok maupun yang ada di kota metropolitan. Perkembangan digital sangat membantu perkembangan tersebut. Selanjutnya, kita bisa meningkatkan akses dan kualitas pendidikan berupa meningkatkan kualitas gurunya sekaligus juga mengembangkan teknologi pendidikan. Iya, dua hal tersebut sangat berkaitan erat. Itulah sebabnya literasi teknologi untuk setiap guru itu sangat dibutuhkan. Di dalam buku Cerdas Berkarakter Menyongsong Generasi Emas tahun 2045, saya sebagai penulis menekankan pada satu kegiatan yang sangat luar biasa dan saya anggap mampu untuk mengatasi atau setidaknya menjadikan karakter generasi emas Indonesia itu akan menjadi generasi yang hebat. Apakah itu? Kegiatan tersebut adalah gerakan pramuka. Sebenarnya gerakan pramuka ini sudah ada sejak lama. Sayangnya seiring berkembangnya waktu, tidak semua sekolah bisa menerapkan gerakan pramuka secara maksimal. Padahal jelas-jelas bahwa gerakan pramuka itu bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum,
disiplin, menjunjung nilai-nilai luhur bangsa, dan juga memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan. Ya, tujuannya sangat mulia, tinggal bagaimana kita sebagai Bapak Ibu guru yang ada di garda terdepan bisa mengaktifkan gerakan pramuka di sekolahnya masing-masing. Tentu saja dengan menggunakan referensi buku kami, Cerdas Berkarakter, Menyongsong Generasi Emas di tahun 2045. Sehingga di dalam buku ini pun akan ada satu bab khusus tentang implementasi digital karakter dan pramuka untuk menyiapkan generasi emas 2045. Ya, yaitu diselenggarakannya kegiatan pramuka secara proporsional dan langsung untuk membentuk karakter generasi muda dengan segala keunggulannya. Nah, bagaimana peran sekolah mengaktifkan pramuka? Ya, seperti kita ketahui, selain bisa memahami nilai-nilai luhur, kegiatan pramuka juga mengasah keterampilan para sobat. Keterampilan itu bisa secara langsung terasah ketika ada kemah, ada latihan kepemimpinan, ada latihan keterampilan, dan banyak hal lagi yang mendukung menuju ke karakter yang berakhlak mulia dan seperti karakter-karakter lain yang sudah disebutkan sebelumnya. Lah, apa saja sumbangan positif dari kegiatan pramuka? Ya, seperti kita ketahui bisa berupa kedisiplinan, kejujuran, bisa juga memiliki rasa kekeluargaan sekaligus memiliki tanggung jawab. Nah, peran sekolah pun di dalam pendidikan pramuka dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter seperti perencanaan kegiatan pramuka, pelaksanaan kegiatan pramuka, kemudian ada evaluasi kegiatan, dan tentu saja kita akan melihat dampak dari kegiatan pramuka itu sendiri. Memanfaatkan digital untuk pembentukan karakter sangatlah penting, karena pembentukan karakter di era digital bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan kemudahan dan kecanggihan digital. Semua itu akan dapat Bapak Ibu baca di dalam buku Cerdas Berkarakter, Menyongsong Generasi Emas di tahun 2045. Baik, dengan adanya pembelajaran online, adanya pemanfaatan media sosial yang positif, dan juga pemanfaatan dari teknologi informasi. Semua itu bisa dikemas dalam satu wadah dan bisa berdampak untuk peserta didik yang betul-betul dibimbing dengan menggunakan gerakan pramuka. Berikut adalah 7 manfaat pramuka, yaitu menjadi pribadi yang lebih mandiri, melatih kedisiplinan, ada juga membangun rasa kebersamaan dan gotong royong, meningkatkan kepedulian sosial, dan tidak kalah penting adalah bagaimana seorang pramuka itu belajar berorganisasi dan menjadi seorang pemimpin yang baik. Tak lupa juga seorang pramuka yang andal itu mereka yang bisa mencintai alam dan juga memiliki kepemimpinan yang baik. Di dalam siswa
yang belajar atau aktif di dalam kepramukaan, tentunya mereka akan memiliki mindset atau karakter yang positif, tidak mudah menyerah, kemudian juga tidak malu untuk melakukan pekerjaan yang halal, mau menolong, bergotong royong, dan juga sifat-sifat kepramukaan lainnya yang memang sudah banyak dibuktikan oleh generasi sebelumnya. Selain itu, seorang pramuka sejati, mereka juga memiliki rasa kemanusiaan, sehingga juga memiliki keterampilan bagaimana dia harus menolong sekaligus memiliki sifat kedisiplinan. Dengan modal karakter tersebut, dia tidak akan tergerus oleh ganasnya kehidupan dan juga mereka memiliki mental yang luar biasa untuk bisa bertahan. Nah, seperti kita lihat di sini ada 8 mindset digital yang bisa dimiliki oleh mereka, generasi yang akan kita siapkan menjadi generasi emas di tahun 2045. Sedangkan yang tidak kalah penting, kita juga akan mengenalkan kepada mereka bagaimana memiliki karakter literasi teknologi. Perlahan tapi pasti mereka harus memiliki ini. Jadi penekanannya tentu saja pada bidang literasi. Ya, teknologi, maksud saya literasi teknologi di sini bisa kita lihat dalam bentuk-bentuk konten, bisa berupa YouTube, TikTok, ataupun blog, dan juga aplikasi-aplikasi lain yang memudahkan mereka untuk terus belajar dan mengasah keterampilannya, sehingga di dalam jiwa mereka tertanam karakter yang baik sebagai modal utama sebagai generasi yang menjadi kebanggaan bangsa ini. Sangat diperlukan satu penguatan pendidikan karakter. Itu sebabnya hampir di seluruh Indonesia, di kabupaten maupun di ibu kota provinsi, banyak dilakukan atau dilaksanakan diklat, terutama yang berhubungan dengan kurikulum merdeka, bagaimana kelak mereka itu, para guru, bisa memberikan pendidikan yang terbaik kepada siswa-siswinya, terutama dengan menghidupkan kembali kegiatan pramuka. Begitu sekilas apa yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan paparan yang cukup jelas ini, Bapak Ibu bisa meminang buku Cerdas Berkarakter dan bisa menjadikannya sebagai referensi sekaligus mengadopsinya dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menyiapkan peserta didiknya agar menjadi generasi yang unggul, bisa dibanggakan, memiliki keterampilan hidup yang kelak akan menjadi bekal ketika mereka lulus sekolah. Terima kasih. Roti butter jangan simpan di peti, beli brankas di harga 5 juta. Cerdas berkarakter, idaman hati, generasi emas sudah di depan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.